Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya kayaknya sudah ada yang ngantuk nih. Selain disunnahkan lebih dari satu kali, juga kita ulangi untuk menghilangkan kantuk ya. Karena ba'da subuh seperti ini kayaknya enakan nyantai atau tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tidak ada yang ngantuk. Kalau ngantuk, wudhu ya. Kalau sudah wudhu masih ngantuk, makan nasi uduk. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah serta amal sholat kita yang lainnya. Kita lanjut dan kita sekaligus meluruskan niat kita. Kita niatkan i'tikaf di masjid, kemudian silaturahim. Man ahabba ayyubu sotalahu fi rizkihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yus'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, artinya mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim, apalagi silaturahimnya di masjid seperti ini, Allah lapangkan rezeki kita dalam makna yang seluas-luasnya, bukan hanya materi, dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, dan ini yang pokok sesuai dengan majelis kita, majelis ta'lim, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, yang waktunya di dalam Islam ini minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat, dari kata orang Jakarta dibedong sampai dibodong lagi. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa talabul ilmi, Allah lapangkan, mudahkan bagi kita jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, satu cara, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mengais ilmu sekecil apapun di dalam jalan itu, dalam cara itu, sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya sebuah jalan ke surga. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai surga, karena kita senantiasa belajar, dan belajar adalah perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus para asatid, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya muliakan. Kita kembali kepada pelajaran kita, masih pengkajian dan pembahasan kitab At-Tadhkirah oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kalau diterjemahkan yang sudah dicetak itu yang beredar, ensiklopedi kematian. Ensiklopedi kematian. Karena kitab ini oleh para ulama dikatakan atau dinilai sebagai kitab yang paling lengkap berbicara tentang persoalan-persoalan kematian, menjelang kematian, pada saat kematian, dan pasca kematian sampai hari akhirat. Namanya kitab At-Tazkirah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bab ma jaa fi busyrul mu'minina fi qabrihi wa fi ta'awudzi min adzabil qabri wa annal bahaima tasma'u adzabal qabri wa annal mayyita yasma'u ma yuqal. Jadi ada 4 poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini insyaallah. Yang pertama, adanya berita gembira untuk orang beriman di alam kuburnya. Pertama, ada berita gembira, kabar gembira untuk orang beriman ketika sudah dikuburkan. Yang kedua, pentingnya kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari adanya azab kubur, adanya siksa kubur. Bahkan di setiap salat kita di situ ada selipan doa berlindung dari azab kubur, wa min adzabil qabri. Yang ketiga, yang juga akan kita dengarkan penjelasannya dari kitab ini adalah bahwa binatang-binatang bisa mendengarkan siksaan kubur. Dan yang keempat, yang terakhir, bahwa orang mati, mayit, mendengar apa-apa yang diucapkan atau dikatakan orang-orang yang masih hidup. Itu 4 poin yang insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Qala al-muallif rahimahullah, ruwiya an Ka'bi al-Ahbar. Diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Ini Ka'ab al-Ahbar masuk kategori tabi'in. Wafat tahun 32 Hijriah. Sebetulnya beliau hidup ketika Nabi masih hidup, pada zaman Nabi, tapi karena tidak ketemu Nabi, maka dia tidak termasuk sahabat. Karena salah satu syarat menjadi sahabat Nabi adalah harus bertemu langsung dengan Nabi, melihat secara fisik. Jadi meskipun ada orang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi langsung, bukan sahabat. Annahu kana yaqul, sesungguhnya beliau berkata, idza wudi'al 'abdu shalihu fi qabrihi, apabila seorang hamba yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk di tahun ini, amin ya rabbal alamin, telah diletakkan, dimasukkan ke dalam kuburnya, sudah dimakamkan. Kalau bahasa kita dikebumikan, kan, dikembalikan ke bumi. Ihtawashathu a'maluhu sholihah, maka amal-amal solehnya akan menjaganya. Jadi masya Allah, ibadah kita, amal soleh kita ketika kita hidup di dunia ini
salah satu fungsinya nanti manfaatnya adalah akan menjaga kita di alam kubur kita, melindungi kita. Makanya perbanyak ibadah dan amal soleh agar kita banyak yang melindungi kita di alam kubur kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataji'u malaikatul azabi, maka datanglah malaikat azab. Jadi ketika sudah dikubur, nah dalam proses selanjutnya datanglah malaikat azab min qibali rijlaihi, dari arah kedua kakinya. Fataqulu as-salatu, maka berkatalah salatnya. Jadi ketika ada malaikat azab mau mendatanginya, maka tampillah salatnya. Ini salat kita nih. Yang pertama kali tampil adalah salat. Fataqulu as-salatu, maka berkatalah salatnya, ilaikum anhu, tolong jangan dekati dia. Kata salat kepada malaikat azab, jangan dekati dia, menjauhlah dari dia. Faqad ansaba jismahu, tubuhnya telah dipakai untuk salat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang salat ini kita ada meluangkan waktu, menegakkan salat, bukan sekedar mengerjakan salat. Ada lagi salat-salat tambahan, salat-salat sunnah, apalagi salat tahajud. Ya, yang mestinya kita tidur, tapi kita berjuang melawan kantuk kita, melawan capek kita, dan kita bisa salat. Itu butuh pada kekuatan fisik juga. Jadi salat menjaga, ya, melarang malaikat jangan dekati dia. Fayatunahu min qibali ra'sihi, lalu malaikat azab mendatanginya lagi dari arah kepalanya. Fayaqulu siyam, lalu siyam, saum, puasanya tampil membela. La sabila lakum alaihi, tidak ada jalan untukmu baginya, kamu tidak boleh ganggu dia. Itu puasa, ya, puasa Ramadan, puasa sunnah, jangan dekati dia. Faqad kana yutawwilu dham'uhu, faqad kana yatulu dham'uhu wa atshuhu fi dari dunya lillahi azza wa jalla. Sungguh dia telah melamakan hausnya, dahaganya ketika hidup di dunia semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berpuasa yang paling dirasakan apa? Haus. Yang kedua lapar. Jadi haus dulu baru lapar. Ya, jadi kata puasanya dia sudah sering berpuasa. Artinya karena lama, durasi hausnya lama, berarti dia sering berpuasa kan? Semakin sering kita puasa, maka durasi kita merasakan haus itu juga semakin panjang, semakin lama. Fayatunahu min qibali jismihi, lalu malaikat azab datang lagi dari arah tengah, dari arah tubuhnya. Pertama dari arah kaki, kedua arah kepala, kemudian dari arah badannya, dari arah tengah. Fayaqulul hajju wal jihad, lalu berkatalah haji dan jihadnya. Jadi tadi yang membela sholat, yang kedua puasa, yang ketiga haji dan jihad. Insya Allah jamaah kita di sini sudah haji semua ya. Insya Allah. Kalau yang belum haji, silahkan. Ya, Ustaz, tapi sekarang waiting listnya, daftar tunggunya panjang. Enggak apa-apa. Yang penting daftar saja. Kalau kesampaian, alhamdulillah. Kalau tidak kesampaian bagaimana? Insya Allah, kalau kita ikhlas sudah dicatat.
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ada kemauan, ada niat, ada tekad yang bulat. Dan yang sudah haji, sering-seringlah, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Bapak Ibu dulu yang sudah haji berangkat ketika proses haji masih sangat mudah. Daftar tahun itu bisa berangkat tahun itu juga. Sekarang di kampung saya di Sulawesi itu ada kabupaten yang waiting listnya 40 tahun. Jadi kalau daftar usia 60 tahun, maka insya Allah berangkat pada usia 100 tahun. Mungkin kantornya sudah tutup gitu. Ya. Jadi fayakulul hajj wal jihad, maka tampillah hajinya dan jihadnya membela dia. Apa kata haji dan jihad? Ilaikum anhu, menjauhlah dari dia, jangan dekati dia, jangan ganggu dia. Faqad amsaba jismahu, dia telah memakai dirinya, jasadnya, wa at'aba badanahu, dan dia telah membuat dirinya capek, tubuhnya berlelah-lelah. Orang haji, orang jihad kan butuh kekuatan fisik, Pak ya. Ya, naik pesawat berjam-jam, ngantri, jalan di mana-mana kan, semua membutuhkan fisik dan pastinya lelah. Wajah darillahi azza wa jalla, dan dia sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. La sabila lakum alaih, tidak ada jalan untukmu atasnya, kamu tidak bisa ganggu dia. Fayatunahu min qibali yadayhi, lalu malaikat azab datang lagi dari arah tangannya, kedua tangannya. Fataqulu shadaqah, sekarang yang tampil membela shadaqahnya, sedekahnya, termasuk zakatnya, wakafnya, infaknya. Apa kata shadaqah? Kuffu an sahibi, urungkan niatmu dari sahabatku, jangan ganggu dia. Fakam min shadaqatin, betapa banyak sedekah, kharajat min hatainil yadaini, yang telah keluar dari kedua tangannya ini, hatta waqa'at fi yadillahi azza wa jalla, sampai sedekahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La sabila lakum alaih, kamu tidak bisa ganggu dia. Masya Allah. Jadi di sini jemaah sekalian, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada jihad, dan ada sedekah. Ini diantaranya berdasarkan riwayat ini yang akan tampil membela kita, melindungi kita di alam kubur. Qala, lalu Ka'ab berkata yang meriwayatkan hadis ini, fayaqulu lahul malak. Setelah itu malaikat itu berkata, tidak bisa disiksa, nggak bisa diganggu. Nam hani'an, silahkan tidur nyenyak. Tibta hayyan wa mayyitan, kamu telah menjadi orang baik di saat hidup dan di saat mati. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di alam kuburnya seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengarkan ada penjelasan Al-Qurtubi. Qala al-Imam Al-Qurtubi, hadza liman akhlasa lillahi ta'ala fi amalihi. Ini, kata beliau, untuk orang yang mengikhlaskan amal-amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini pentingnya, poinnya pentingnya kita menjaga keikhlasan. Baik, selalu kita ya luruskan niat, koreksi niat kita. Orientasi kita jangan sampai salah orientasi. Lillahi ta'ala. Wa saddaqallaha fi qawlihi wa fi'lihi. Dan dia senantiasa membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam perkataannya dia maupun dalam perbuatannya. Wa ahsana niyatahu lahu, dan dia telah memperbaiki niatnya
karena Allah Subhanahu wa taala fi alaniyatihi wa sirrihi, baik di kala ramai ataupun di kala sepi. Dua-duanya ikhlas. Karena kalau di kala sepi, kalau di kala ramai, kalau di kala sepi, ya kita bisa menjaga keikhlasan kita kan. Mau dilihat siapa? Tapi kalau masalahnya kalau di kala ramai, ada orang yang melihat. Makanya kata guru-guru kita para ulama, salah satu cara membina keikhlasan, mentarbiah diri kita dengan tarbiyah keikhlasan, mendidik diri kita dengan ikhlas adalah salah satu medianya dari sholat malam, qiyamul lail. Karena kita, siapa yang mau menilai kita kan? Kita di tempat yang sepi, di tempat yang jauh dari orang, maka kita insya Allah lebih terjaga keikhlasan kita ketimbang kalau kita dilihat orang lain. Wa amma amsaluna lianna mithla hadha, karena sesungguhnya yang seperti ini, huwallazi takunu a'malu hujjatan lahu. Nah, orang-orang yang seperti inilah, kata beliau, adalah orang-orang yang amal-amalnya nanti akan membelanya. Wa amma amsaluna minal mudzlimin al khatta'in, adapun orang-orang yang seperti kita, Masya Allah. Jadi Al-Qurtubi pun memasukkan dirinya nih. Ini tawaduknya ulama-ulama dulu nih. Ulama sekaliber beliau itu masih mengkategorikan dirinya termasuk yang banyak berdosa dan salah. Ya, kita ini kadang-kadang baru belajar kemarin, ilmunya masih sedikit, sudah berani menyalah-nyalahkan ulama. Nah, ulama dulu menyalahkan dirinya. Apa kata beliau? Wa amma amfaluna, adapun orang-orang seperti kita ini, minal muznibin al khatta'in, orang-orang yang banyak berdosa dan bersalah, faqad yaf'alu jami'a hadhil umur, bisa jadi mengerjakan semua perbuatan-perbuatan tadi itu, sholat, puasa, haji, jihad, sedekah dan sebagainya, riya'an wa sum'ah. Ria itu dari penglihatan, karena pengen dilihat orang, lalu dilihat dan dipuji. Atau sum'ah, dari pendengaran, jadi orang dengar, lalu dia ingin dipuji dari pendengarannya. Kemudian fala tadfa'u anhu syai'an minal adabi, maka dia tidak akan bisa menolak azab sedikit pun. Orang-orang yang mendapatkan ini adalah, kata beliau, orang-orang yang senantiasa menjaga keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annakum, sesungguhnya kalian, tuftanuna fil kubur, akan ditanya, akan diuji di alam kubur. Ini lagi-lagi menegaskan kepada kita bahwa adanya ada fitnah azab kubur. Fa yu'ta ahadukum fi qabrihi, maka didatangkanlah seseorang di alam kuburnya. Fa yuqalu lahu, lalu dikatakanlah kepadanya, ma ilmuka bihadzal rajul, sejauh mana ilmumu terhadap orang ini. Fa ammal mu'min, maka adapun orang mukmin, fa yaqulu, maka dia menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami dengan membawa penjelasan-penjelasan dan hidayah.
Fa ajabna wa ata'na. Lalu kami terima dan kami taati. Fa yuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, qad alimna annaka tu'minu bihi. Kami sudah tahu bahwa engkau beriman kepadanya. Maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Fanam solihan, silahkan tidur orang yang soleh. Disuruh tidur istirahat. Wa ammal munafik. Lalu kata Nabi, adapun orang munafik, aw qala al-murtab, pada satu riwayat dikatakan orang yang ragu-ragu. Adapun orang munafik atau orang ragu-ragu, fayaqulu, maka dia akan menjawab, dia akan berkata, la adiri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqulun syai'an faqultuhu, saya sekedar mendengar orang-orang pada ngomong tentang informasi tentang Nabi Muhammad, maka aku juga mengatakannya. Ini orang-orang yang ikut-ikutan, ya, dia tidak dengan ilmu yang cukup. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata ulama, ini satu dalil pentingnya kita untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu yang akan sangat menentukan nanti keselamatan kita di alam kubur adalah sejauh mana kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya media seperti Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wadah yang sangat penting sekali. Jangan kita tinggalkan. Karena sarana untuk kita mengingat, ya, mengingatkan generasi kita akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalamnya ada sirah nabawiyah. Ya, pentingnya kita mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.